netizen di mana saja Anda berada. Kita kembali berjumpa dalam pembahasan fiqih al-asmaul husna. Materi terakhir di pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu nama sekaligus sifat Allah Ar-Ra'uf. Sekarang kita membahas dua nama Al-Hasib dan Al-Kafi. Nama Allah Al-Hasib salah satunya diterangkan dalam An-Nisa ayat 6. Wa kafa billahi hasiba. Dan cukuplah Allah yang hasiba. Yang hasib maknanya baik yang mencukupi ataupun yang menjaga atau melindungi. Adapun Al-Kafi diterangkan dalam Az-Zumar ayat 36. Allah berfirman, "Alaisallahu bikafin 'abdah wa yukhawifunaka billadzina min dunihi wa may yudlilillahu fama lahu min had." Bukankah Allah Maha mencukupi kebutuhan hamba-hambanya? Mereka menakut-nakutimu dengan sesembahan-sembahan selain Allah. Siapa yang disesatkan oleh Allah, tak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Inilah dua nama, maknanya hampir berdekatan, hampir sama, lafadznya berbeda. Apa makna Al-Hasib? Berkata mu'allif, huwal kafil ladzi kafa ibadahu jami'a ma ahammahum min umuri dinihim wa dunyahum al-muyassiru lahum kulla ma yahtajunahu ad-dafi'u anhum kulla ma yakrahunah. Al-Hasib adalah zat yang mencukupi hamba-hambanya atau memberikan kecukupan kepada hamba-hambanya semua yang mereka butuhkan, baik dalam urusan agama mereka atau dalam urusan dunia mereka, dan yang memudahkan bagi mereka semua yang mereka butuhkan, dan yang menolak dari diri mereka semua yang tidak mereka sukai. Inilah makna Al-Hasib dengan makna Al-Kafi. Jadi Al-Hasib dengan Al-Kafi adalah sinonim. Di antara makna Al-Hasib adalah yang memelihara amal-amal yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Allah tuliskan amal-amal mereka, tapi mereka melupakannya. Allah mengetahui hal itu. Lalu Allah bedakan mana amal soleh, mana amal salah, mana yang baik, mana yang buruk. Dan Allah mengetahui mana balasan yang paling berhak untuk amalan mereka, termasuk kadar dari balasan itu, baik balasan itu berupa pahala bagi amal baik ataupun azab bagi amal buruk. Itu makna Al-Hasib. Jadi Al-Hasib maknanya mencukupi kebutuhan hambanya, baik kebutuhan agamanya berupa aturan-aturan pelaksanaan agama yang rinci dan jelas, ataupun urusan dunianya, dan Allah mudahkan mereka untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Adapun Al-Kafi adalah alladzi kifayatul khalqi kullu ma ahammahum biyadihi subhanah.
wa kifayatuhu lahum amah wa khasah. Adapun al-kafi adalah zat yang seluruh kebutuhan makhluk dan apa yang mereka butuhkan itu ada di tangan Allah. Sedangkan kebutuhan makhluk terhadap Allah itu ada dua jenis. Ada yang umum, ada yang khusus. Adapun yang umum, Allah telah mencukupkan mereka, telah mencukupkan kebutuhan seluruh makhluk sejak mulai Allah menciptakan mereka, memberi umur, usia atau kesempatan waktu kepada mereka, dan menyiapkan bagi mereka seluruh kebutuhan untuk mencapai tujuan dari diciptakannya mereka. Tujuan diciptakan mereka kan untuk ibadah. Seluruh kebutuhan, fasilitas, sarana, kemampuan untuk melakukan ibadah Allah telah adakan, Allah telah berikan, Allah telah persiapkan, plus Allah pun menyiapkan bagi hamba-hambanya seluruh sebab-sebab yang mencukupi mereka, yang memenuhi kebutuhan mereka, berupa memberi makan kepada mereka, memberi minum kepada mereka. Jadi Allah memerintahkan ibadah, dikasih tenaga dan kemampuan untuk ibadah. Dikasih umpamanya fasilitas-fasilitas untuk ibadah. Ibadah harus menutup aurat, Allah siapkan pakaiannya. Ibadah harus suci, Allah siapkan alat bersuci baik berupa air ataupun berupa debu yang bersih. Ibadah harus dengan aturan tertentu, Allah siapkan aturannya. Semuanya sudah disiapkan. Itu kifayah Allah dengan makna yang umum. Nah, sekarang kifayah Allah dengan makna khusus. Ini tidak diberikan kepada sembarang orang. Hanya kepada orang tertentu yang mengamalkan amal tertentu. Kifayah khusus ini adalah kifayatuhu lil mutawakkilin. Hanya Allah berikan kepada orang-orang yang bertawakal. Dalam bentuk Allah memperbaiki keadaan hamba-hambanya yang bertakwa. Kalau orang bertakwa itu ada kesulitan, karena ketakwaannya Allah mudahkan. Kalau orang bertakwa itu dapat masalah, karena ketakwaannya Allah berikan jalan keluar. Kalau ada kekurangan, Allah berikan kecukupan. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, Allah berikan kecukupan kepadanya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi, dan Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ada masalah dalam masalah rezeki, Allah beri rezeki. Ada masalah dalam urusan dunianya, Allah berikan solusi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa orang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan seluruh urusannya. Nah, jadi Allah berikan kecukupan dengan bentuk kecukupan yang khusus kepada orang khusus, yaitu yang bertakwa dan bertawakal. Yang enggak bertakwa, enggak bertawakal, enggak diberi kecukupan seperti itu. Adapun makna wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan baik dalam urusan dunia, kebutuhan dunia ataupun kebutuhan agamanya.
Apabila seorang hamba bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, dengan cara hatinya sepenuhnya i'timad, bersandar kepada Allah dengan penyandaran yang kuat dan sempurna. Dalam hal apa? Dalam meraih apapun yang maslahat bagi dirinya atau menolak apapun yang madarat bagi dirinya. Terus keyakinannya kepada Allah kuat, husnudzonnya kepada Allah juga kuat, maka apa yang mencukupi mereka Allah akan penuhi. Allah akan berikan kecukupan kepada mereka. Allah akan sempurnakan bagi mereka keadaan mereka. Allah akan luruskan orang itu dalam ucapannya, perbuatannya. Allah cukupkan, Allah penuhi keinginannya, dan Allah pun melepaskan dia dari kesulitannya. Ayat-ayatnya tadi sudah diterangkan. Siapa yang bertakwa, Allah akan kasih solusi. Siapa yang bertakwa, Allah akan mudahkan urusannya. Siapa yang bertakwa, Allah akan limpahkan rizki yang tidak disangka-sangka. Dan banyak lagi ayat yang senada. Ini tentu saja karunia yang besar, anugerah yang sangat agung, yang setiap muslim harus selalu mengingatnya dalam kehidupannya agar dia selalu memuji Allah atas kecukupan yang Allah berikan kepadanya, agar manusia selalu bersyukur atas semua karunia dan nikmat yang Allah limpahkan. Makanya dalam hadis Sahih Muslim, apabila Nabi SAW sudah beranjak ke tempat peraduannya, sudah naik ke tempat tidurnya, ini hafalkan. Beliau selalu membaca doa berikut. Ini doa ketika mau tidur. Doa setelah naik ke atas tempat tidur. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafi'alah wa la mu'wiya. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, telah memberi minum kepada kami, telah memberikan kecukupan kepada kami, telah memberikan perlindungan kepada kami. Betapa banyaknya orang yang tidak memiliki kecukupan dan tidak memiliki perlindungan. Ini doa ketika naik ke tempat tidur. Hamba sedetik pun tidak bisa melepaskan dirinya dari Allah Azza wa Jalla. Allah lah yang menjaganya, yang memberikan kecukupan kepadanya, yang meluruskan hidupnya, yang memberikan petunjuk kepadanya. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla mensyariatkan bagi seorang muslim agar ketika setiap kali dia keluar rumah untuk berdoa, doanya ini mencerminkan keyakinan dia terhadap nama Al-Hasib dan Al-Kafi bagi Allah. Allah yang memberikan kecukupan, Allah yang memberikan perlindungan. Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal hanya kepada Allah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah. Untuk apa doa itu dibaca? Agar dicukupkan seluruh kebutuhannya setelah keluar dari rumah, dijaga dia dari semua keburukan dan penyimpangan, dan dilindungi dari musuh, orang-orang yang akan berbuat aniaya dan orang-orang yang akan berbuat zalim kepadanya.
Sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lain-lainnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah." Qala yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa wuqita. Fatanaha anhu syaitan, fayaqulu syaitan akhar, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Apabila seseorang keluar dari rumahnya, lalu dia membaca doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah, tanpa hil aliyil azim ya. Nabi mencukupkan sampai di sana sudah. Jangan beranggapan Nabi kayaknya kurang, lupa al aliyil azimnya tidak disertakan. Terlalu lancang kalau kita ngomong begitu. Inilah yang terbaik. Kalau sampai illa billah saja sudah baik, apalagi tambahil aliyil azim. Oh jangan, itu tambahan dari otak kita ya. Sudah la haula wala quwwata illa billah. Nanti hil aliyil azim ada dalam zikir lain, silakan tambahkan pakai al aliyil azim dalam zikir lain. Tapi kalau dalam zikir ini sampai illa billah saja sudah sampai sana. Maka siapa yang berdoa atau berzikir dengan zikir tadi ketika keluar rumah, dikatakan kepadanya. Siapa yang mengatakannya tidak diterangkan. Para ulama diantaranya umpama Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri dalam kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud, mungkin Allah, mungkin malaikat yang berkata dengan perkataan seperti hudita, kufita, wuqita, kamu sudah dicukupkan, hudita kamu sudah diberi hidayah, kufita kamu sudah diberi kecukupan, wa wuqita kamu sudah diberi perlindungan. Diungkapkan dengan fi'il madhi. Fi'il madhi itu kata kerja bentuk lampau, past tense kalau dalam bahasa Inggris. Tapi kan belum. Jadi keluarnya juga baru. Jadi perlindungannya, kecukupannya belum diberikan, tapi nanti akan. Kalau sesuatu yang akan terjadi belum terjadi, tapi sudah diungkapkan dalam bentuk fi'il madhi, berarti pasti. Seperti umpamanya, ata amrullah fala tastajilun. Akan datang amrullah, amrullah ini kiamat. Fala tastajilun, kamu enggak perlu minta disegerakan kiamat. Kiamatnya sudah datang? Belum. Masih belum kiamat, kita masih hidup sekarang. Tapi sudah disebutkan ata dengan lafaz fi'il madhi. Artinya telah datang kiamat. Maka jangan kamu minta disegerakan. Tapi kan kiamatnya belum, kenapa diungkapkan dengan telah? Menunjukkan pasti itu. Saking pastinya seolah-olah ini telah terjadi. Di dalam hadis ini orang keluar dari rumah membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Diberi 3 jaminan. Hidayah agar tidak melakukan dosa di luar rumah tuh. Terus kecukupan agar tidak kelaparan, kehausan. Terus perlindungan agar tidak jadi korban kejahatan. Baru keluar rumah tuh. Perlindungannya sudah diberikan? Belum. Kenapa diungkapkan dengan fi'il madhi? Pasti itu. Maka berteriaklah setan. Dia berbicara kepada
kawannya atau anak buahnya. Dan ini isyarat salah satu di antara faidah yang bisa diambil dari hadis ini. Dalam menggoda manusia, setan main keroyokan. Orang yang keluarnya sendirian, tapi yang menggodanya itu grup, kelompok. Tidak satu dua orang, bukan orang, setan. Tidak satu dua ekor setan. Setan ada ekornya. Tidak satu dua setan, tapi grup. Makanya berkata setan kepada kawannya, apa yang bisa kamu lakukan kepada orang yang sudah diberi hidayah, diberikan kecukupan, dan diberikan perlindungan. Adapun makna hudita, maknanya ay hudita ila tariqil haqqi was-shawab. Kamu diberi petunjuk, maknanya diberi petunjuk ke jalan yang lurus dan benar. Sehingga kamu begitu keluar rumah itu tidak akan tersesatkan oleh godaan setan. Baik sesat syubhat ataupun syahwat. Nah, wa kufita min kulli hammin dunyawiyin wa ukhrawiyin. Kamu sudah dicukupkan dari semua kebutuhan dunianya dan agamanya. Dunianya dan akhiratnya dicukupkan. Wa wuqita, dan kamu akan diberikan perlindungan min syarri a'daika minasyayatin wa ghairihim. Kamu diberikan perlindungan dari kejahatan musuh-musuhmu, baik musuh dalam bentuk syaitan atau dalam bentuk yang lain. Yang lain ini manusia atau binatang atau benda lain yang mungkin bisa memberi madarat selain manusia dan binatang, seperti angin, seperti musibah karena bencana alam. Makanya ketika kita masuk ke sebuah negeri yang baru kita datangi, salah satu doanya adalah salah satu doa yang kita baca adalah Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna wa rabbal ardina sab'i wa ma aqlalna, terus wa rabbas syayatin wa ma adlalna wa rabbar riyah wa ma dharaina. Ya Allah, penguasa langit yang 7 beserta apa-apa yang dinaunginya, penguasa bumi yang 7 beserta apa yang ada di atasnya, penguasa setan beserta apa-apa yang disesatkannya, penguasa angin beserta apa-apa yang diterbangkannya. Ada angin yang bisa membahayakan kita? Ada. Beberapa bulan yang lalu ada tornado di Ranca Ekeknya. Benar-benar lihat rekamannya saja sudah mengerikan gitu. Awan dari langit berputar terus ke bumi, menerbangkan semua yang ada di bumi. Itu baru cucunya tornado. Kalau di Amerika kakek buyutnya tuh semua diterbangkan. Bahaya enggak? Bahaya. Itu bukan perbuatan jin ataupun manusia atau binatang. Ada madarat? Mungkin ada, ya. Nah, kamu sudah diberikan perlindungan selama kamu di luar rumah dari musuh-musuh, baik dari kanan setan ataupun yang lainnya. Inilah arti dari doa itu. Makanya baca ketika keluar rumah, baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Al-Quran telah menjelaskan bahwa menerapkan peribadatan kepada Allah, bertawakal dengan sebaik-baiknya kepada Allah adalah perkara yang mau tidak mau harus dilakukan dalam rangka meraih jaminan kecukupan dari Allah dalam makna yang khusus tadi.
yang Allah khususkan kepada wali-walinya yang mukmin, hamba-hambanya yang muttaqin. Siapa orang yang ingin memperoleh kecukupan khusus seperti dicukupkan rizkinya, diberikan solusi dari semua masalah, dimudahkan semua urusannya, maka wajib dia bertakwa. Wajib dia mewujudkan peribadatan sebaik yang dia bisa kepada Allah dan bertawakal dengan sebaik-baik tawakal kepada Allah. Baru apa yang Allah janjikan itu akan Allah berikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Man aktsara minal istighfar ja'alallahu likulli dhaikin makhraja wa likulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ayat hadis banyak. Siapa yang memperbanyak istighfar, dan istighfar salah satu wujud dari ketakwaan, maka Allah akan berikan jalan keluar dari semua kesulitannya. Allah akan berikan kebahagiaan ketika dia mengalami kesedihan. Allah akan berikan rezeki kepada dia yang tidak disangka-sangka. Jadi ini kifayah, kecukupan yang Allah berikan kepada orang-orang khusus karena mereka mengamalkan amalan-amalan khusus. Kecukupannya juga khusus, tidak Allah berikan kepada sembarang orang. Makanya Allah berfirman, alaihissallahu bikafirin abdah, bukankah Allah yang beri kecukupan kepada hamba-hambanya? Wa may yatawakkal Allah fahuwa hasbuh, siapa orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan kebutuhannya. Tapi yang tidak tawakal, enggak Allah cukupkan kebutuhannya. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang beliau jelaskan dalam kitab Bada'iul Fawaid, kata beliau, wa tawakkul min aqwal asbabil lati yadfa'u bihal amdu ma la yatiqu min adal khalqi wa dhulmihim wa udwanihim wa huwa min aqwal asbab fi dhalika fa inna allaha hasbuhu ay kafihi wa man kana allahu kafiyahu wa waqiyahu fala matma'a fihi li'aduwihi wa la yadurruhu illa adan labuda minhu kal harri wal baradi wal ju' wal atas wa amma ayadurruhu bima yablughu minhu muradahu fala yakunu abadan. Tawakal merupakan sebab terkuat terhindarnya seorang hamba dari gangguan makhluk atau kezaliman makhluk yang tidak bisa dia tanggung. Akan terhindarkan dari hal itu, kezaliman makhluk atau kezaliman musuh-musuh mereka. Dan tawakal ini pun sebab-sebab terkuat teraihnya hal tersebut, karena Allah yang berikan kecukupan kepada dia. Makna memberikan hasbuhu, memberikan kecukupan. Siapa orang yang telah diberikan kecukupan oleh Allah dan perlindungan oleh Allah, enggak ada kemampuan bagi musuh-musuhnya untuk mencelakainya. Tidak akan mereka bisa memberikan madarat kepada orang ini, kecuali madarat-madarat yang memang tidak bisa dihindarkan, seperti kepanasan kalau dia berjalan di bawah terik matahari, kedinginan kalau di musim dingin, lapar atau haus ketika dia tidak makan, tidak minum, itu mah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Tapi madarat karena perbuatan orang zalim, maka tidak akan menimpa mereka. Apa perbedaan antara gangguan yang secara zahir menyakitkan, padahal pada hakikatnya itu kebaikan bagi dia, dan kemadaratan yang memang dia merasakan penderitaan dengan kemadaratan tersebut? Itu dua hal yang berbeda. Seperti contoh kita saum.
Akibatnya apa? Lapar, haus, lemes. Atau kita umpamanya tawaf, apalagi dengan sa'i, pegel, cangkel, apalagi berdesak-desakan. Secara zahir kelihatan apa? Menderita. Penderitaan tersebut itu ternyata bagus untuk dia. Sangat super menguntungkan bagi dia, tidak memudaratkan kepada dia. Apa bagusnya? Kan ada hadis Nabi SAW ketika orang melangkah tawaf sama dengan melangkah dari rumah ke masjid. Kaki kanannya menambah pahala, kaki kirinya menghapus dosa. Sa'i juga begitu. Maka mempertimbangkan langkah itu menguntungkan, semakin jauh dan jaraknya semakin banyak langkahnya, dia semakin beruntung, semakin merasa banyak keuntungannya. Makanya dia tidak memperhitungkan tawaf itu mending di bawah, itu mah setengah jam beres, atau mending di atas, atau mending di rooftop. Kalau di atas di lantai 2 seputaran 10 menit. Kalau di bawah 5 menit. Kalau di atas di rooftop 8 menit. Dia akan ngitung, saya ingin lebih banyak langkahnya. Karena walaupun umpamanya 10 menit nggak akan amruk kita, kuat secara fisik gitu. Maka lebih banyak langkah lebih bagus. Karena lebih banyak pahala, lebih banyak dosa yang gugur, dan waktu yang kita tempuh lebih panjang, doanya akan lebih banyak, akan Allah kabul. Janji Allah melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam, al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir wafdullah da'ahum fa'ajabuh, terus da'auhu fa'atahum. Orang yang jihad di jalan Allah, orang yang haji, orang yang umrah, itu tamu-tamu spesial bagi Allah. Kenapa? Allah mengundang mereka, mereka penuhi undangan Allah. Apa konsekuensinya? Mereka berdoa kepada Allah selama hajinya, umrohnya, Allah pastikan permintaan mereka itu diberikan. Apalagi ketika umroh, apalagi bulan Ramadan, faktor penyebab dikabulkannya doa itu banyak, ya sedang saum, ya safar, ya menderita, yang sedang umroh, sedang haji. Banyak sekali itu faktor penyebab dikabulkannya doa. Maka ketika tawaf dia akan lebih banyak, akan lebih memilih yang terjauh saja, agar lebih lama, langkahnya lebih banyak, lebih capek, dan lebih banyak waktu untuk berdoa dengan doa yang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Secara zahir dia capek, secara zahir dia itu menderita, tapi pada hakikatnya itu sangat bagus untuk dia karena memberikan keuntungan. Kalau dalam urusan dunia gitu, dalam olahraga, lari atau jalan, lebih jauh larinya lebih bagus bagi dia. Kelihatan seperti menderita, ngos-ngosan, ngoprot gitu kan, tapi efeknya lebih bagus, dia lebih sehat, lebih banyak lemak yang terbuang, racun yang terbuang, ototnya terlatih lebih kuat. Fitness, angkat beban, makin gede berat bebannya, makin menderita, ya, makin tipe bergig, makin tipe perekat, makin jebeu-jebeu ekspresinya kan, gitu. Kelihatan seperti makin menderita, tapi efeknya makin bagus, ototnya makin terbentuk, makin kuat. Nanti ngangkat galon juga sama cingir bisa. Nah, itu dalam urusan dunia saja begitu, apalagi dalam urusan akhirat. Jadi ada penderitaan yang zahirnya menderita tapi efeknya bagus, ada penderitaan yang zahirnya menderita dan efeknya buruk. Seperti contohnya umpamanya orang yang dizalimi oleh orang lain, ya,
maka zahirnya menderita dan efeknya buruk seperti umpamanya dia dilukai, dia dipukul dan seterusnya. Qala ba'dus salaf, telah berkata salah satu ulama salaf. Tidak disebutkan siapa. Bisa dari kalangan sahabat, bisa dari kalangan tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Ja'alallahu ta'ala likulli amalin jazaan min jinsi wa ja'ala jaza'at tawakkul alaihi nafsa kifayatihi li'abdihi. Allah telah menjadikan bagi setiap amalan balasan yang sama jenisnya dengan amalan yang dia lakukan. Al-jaza'u min jinsil amal. Kalau amalannya baik, balasannya baik. Kadang-kadang jenis balasan sejenis dengan jenis amalan. Amalan kita berupa menolong orang lain, Allah akan menolong kita. Jenis amalan kita menutupi aib orang lain, aib kita akan Allah tutup. Jenis amalan kita melepaskan orang lain dari kesulitan, nanti balasannya kesulitan kita akan dilepaskan dari kesulitan kita dunia akhirat oleh Allah, dan seterusnya begitu. Al-jaza min jinsil amal. Nah, lalu apa balasan dari tawakal? Balasan bagi tawakal adalah kecukupan yang Allah berikan kepada sang hamba. Karena apa? Tawakal itu mencukupkan diri dari ketergantungan kepada sesama makhluk. Hanya bergantungnya kepada Allah. Maka Allah berikan kecukupan. Karena dia merasa cukup dari bantuan makhluk. Allah berikan kecukupan tersebut. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yattaqillah wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan. Allah tidak berkata nu'tihi kadza wa kadza minal ajr. Allah tidak berkata wa may yatawakkal 'ala Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan beri pahala sekian sekian sekian. Enggak. Allah tidak menyebut memberi pahala, tapi memberi balasan berupa apa? Kecukupan. Apakah bertawakal tidak berpahala? Pasti itu berpahala. Tapi di luar pahala yang Allah berikan kepada yang tawakal, ada bonus tambahan, yaitu kecukupan. Dan kecukupan ini sejenis dengan bentuk amal dari tawakalnya. Dia merasa cukup, gak butuh bantuan makhluknya, gak tergantung kepada makhluknya, maka Allah berikan kecukupan sebagai balasan atas sikapnya. Oleh karena itulah maka Allah Azza wa Jalla menjadikan dirinya sebagai yang memberi jaminan kecukupan kepada orang-orang yang bertawakal dan memberikan perlindungan. Maka apabila seorang hamba bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, sekalipun seluruh makhluk di langit dan di bumi beserta isinya memberikan kesulitan kepada dia, memberikan masalah, problem kepada dia, niscaya Allah tetap akan berikan jalan keluar kepada orang itu sebagai bentuk jaminan kecukupan dan pertolongan yang Allah berikan kepadanya. Adapun hubungan kecukupan dengan tawakal itu sama dengan hubungan sebab dan akibat. Karena sebab tawakal, akibatnya Allah berikan kecukupan. Allah memberikan kecukupan kepada orang yang percaya kepada Allah, yang membaguskan sikap tawakalnya kepada Allah, yang mewujudkan sikap bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan sebagai gantinya seluruh kebutuhannya akan Allah penuhi. Setiap kali seorang hamba husnudzon kepada Allah, besar pengharapannya kepada Allah,
meyakini bahwa apa yang ada di sisi Allah itu akan mencukupinya, maka dijamin Allah tidak akan merugikan, mengecewakan dia di dalam keinginannya sedikit pun. Berdasarkan hal itulah maka seorang hamba tidak akan merasa, kenapa ya saya sudah tawakal, sudah melakukan sebab, tapi janji yang Allah berikan kecukupan, pertolongan enggak turun-turun juga, enggak akan meragukan janji Allah. Karena apa? Karena Allah pasti menunaikan janjinya. Adapun waktunya tidak segera, karena Allah telah menakar kadar dari pertolongan dari seluruh aspek. Bentuk pertolongannya apa, kadarnya segimana, momen atau waktunya dipilih yang paling pas. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, innallaha balighu amrih, qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Coba perhatikan. Siapa yang bertawakal kepada Allah, dia pasti akan memberikan kecukupan kepadanya. Allah pasti akan memberikan kecukupan. Innallaha balighu amri, dan Allah itu pasti menunaikan urusannya. Ini pasti nih. Salah satu urusannya, janjinya, jaminannya itu pasti ditunaikan. Tapi di akhir ayat ini Allah menyatakan qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah telah menetapkan kadar bagi segala sesuatu. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menerangkan ayat ini. Kata beliau, falamma dzakara kifayatahu lil mutawakkil alaihi, farubbama awhama dzalika ta'jilal kifayah waqtu tawakkul, fa'aqibahu biqauli qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ay waqtan la yata'addah fahuwa yasuquhu ila waqtihi alladhi qaddarahu lah, fala yasta'jilul mutawakkil wa yaqul qad tawakkaltu wa da'autu falam ara syai'an wa lam tahsul lil kifayah, fallahu balighu amrih fi waqtihi alladhi qaddarahu lah. Kata Imam Ibnu Qayyim, ketika Allah menyebut janji memberikan kecukupan kepada orang yang bertawakal, kadang-kadang muncul keraguan terhadap segeranya kecukupan yang dijanjikan itu ketika dia tawakal. Kok saya tawakal tapi belum turun juga tuh janji. Makanya di akhir ayat itu Allah katakan qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah telah menjadikan kadar bagi segala sesuatu, maksudnya termasuk kadar waktunya. Tidak akan tergesa-gesa sebelum waktunya, tidak akan lambat dari waktunya. Ada peribahasa. Ini peribahasa bukan ayat, bukan hadis. Peribahasa dalam bahasa Arab menyatakan man istajala qabla awani uqiba bihirmani. Kalau bahasa Arabnya indah, man istajala qabla awani uqiba bihirmani, mantun muisi gitu ya. Di terjemahan mah jadi enggak enak. Maknanya dapat. Siapa orang yang terburu-buru ingin panen sebelum waktunya, dia akan mengalami kegagalan, gitulah intinya ya. Kalau umpama kita menanam apa saja, buah atau sayur, itu kan waktu panennya itu harus pasnya. Jangan tergesa-gesa, masih mentah sudah dipanen, nggak laku jual nanti, pentil keneh gitu. Atau jangan terlambat, dari waktu sudah busuk baru dipanen, atau hancur semua, rugi pokoknya. Harus pas timingnya. Termasuk emak-emak di dapur masak, karena ingin terburu-buru gigih keneh sudah dijahit. Bukan dijahit di kaput. Dijahitnya di apa? Diangkat.
atau nggak kemakan, atau telat dari waktunya, atau gosong tutung. Dua-duanya gagal, harus pas timing. Itu dalam urusan dunia loh, ya. Demikian juga atlet. Ada waktu untuk melatihnya sebelum pertandingan. Ini baru 2 hari latihan, 2 hari 3 hari latihan ingin langsung bertanding, atau belum siap, gitu ya. Dia pasti kelelahan atau ya tidak akan mampu mencapai hasil yang maksimal. Atau terlambat, ini sudah kondisi puncak, pertandingan masih jauh, tuh turun lagi kondisi natanya, tumbang dewe, kan gitu. Harus tepat timing. Demikian juga ini, ya. Maka maksud Allah telah menjadikan kadar bagi segala sesuatu, artinya waktunya. Allah tidak akan memberikan apa yang dijanjikan di waktu yang tidak tepat, enggak. Kalau tidak tepat pasti madarat, ya. Tapi akan memberikan di waktu yang tepat sesuai dengan perhitungan Allah yang maha sempurna. Maka jangan sampai orang yang bertawakal istijal. Istijal itu terburu-buru ingin melihat hasil dari tawakalnya sesuai dengan kehendak dia, bukan kehendak Allah. Dengan mengatakan saya sudah tawakal, saya sudah berdoa, tapi saya enggak melihat hasilnya apa, hasilnya sedikit pun. Enggak. Allah pasti akan menunaikan janjinya, tapi janjinya akan Allah berikan di saat yang paling tepat untuk dirinya. Ini perkataan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in yang juz keempat halaman 161. Contoh-contoh tentang masalah ini banyak, ya. Intinya berkata mu'alif, siapa orang yang menyibukkan dirinya dengan Allah sehingga dia melalaikan dirinya, saking sibuknya menunaikan hak Allah, dia nggak peduli terhadap hak dirinya, apa yang akan terjadi? Maka Allah akan cukupkan dia dari kebutuhan-kebutuhan pribadinya. Maknanya seluruh kebutuhan pribadinya Allah jamin cukupkan, karena waktu yang dia miliki, kesempatan, potensi yang dimiliki, semuanya mereka tunaikan untuk menunaikan hak Allah. Dan siapa orang yang menyibukkan dirinya dengan Allah Azza wa Jalla sehingga dia mengabaikan manusia, dalam arti dia tidak peduli lagi terhadap ketergantungan dia kepada manusia, Allah akan lepaskan orang itu dari ketergantungan kepada manusia. Tapi sebaliknya, siapa orang yang menyibukkan dirinya untuk memenuhi kepentingan diri sendiri sehingga dia mengabaikan Allah, Allah akan serahkan dia bergantung kepada dirinya. Dan siapa orang yang sibuk mencari perlindungan, bantuan kepada manusia sehingga lalai dari meminta bantuan dan bergantung kepada Allah, Allah serahkan dia selamanya bergantung kepada manusia. Ini yang dimaksud dengan Allah bersikap kepada makhluk sesuai dengan sikap makhluk kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau makhluk bertawakal, bersandar kepada Allah, Allah respon. Kalau makhluk bersandar, bertawakal kepada sama manusia, kok baik, gitu ya, dibiarkan dia bergantung kepada sesama makhluk. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Al-Jami', Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma menulis surat kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa isi wasiatnya? Uktubi ilayya kitaban tusinini fihi walat tukthiri alayya. Tuliskan bagi saya satu surat, isinya memberi wasiat kepada saya, tapi jangan banyak-banyak. Haraya masana. Saya kalau umpah ada curhatan dari ikhwan dan akhwat, kebanyakan akhwat.
Besar saya punya motor, panjang haroreh macana ge. Dijamin moal dibalas. Tong mora dibalas dibaca ge moal. Ya panjang ya masalah, mata clear. Ini Muawiyah, beri saya wasiat menulis surat tapi jangan banyak-banyak. Maka Aisyah menulis surat. Apa isi wasiatnya? Salamun alaika wa ba'd. Fa ini sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, man iltamasa ridallah bi sakhatin nas, kafahu Allahu ma'unatan nas. Wa man iltamasa ridan nas bi sakhatillah, wakalahu Allahu ilan nas. Wassalamu alaikum. Ringkas tapi padat. Semoga keselamatan terlimpah atasmu. Adapun setelah itu aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang mencari ridho Allah walaupun dengan risiko dimurkai oleh manusia, karena ingin meraih ridho Allah, berakibat manusia murka kepada dia. Ada yang begitu? Ada. Seperti amar ma'ruf nahi munkar, itu mencari ridho Allah, tapi orang bisa murka kepada dia. Orang yang melakukan kemungkaran dicarek ke orang, dilarang. Murka enggak? Murka. Apalagi kemungkaran itu berupa kebidahan. Bisa dibubarkan kajian kita. Orang murka. Tapi Allah ridha. Siapa orang yang mencari Allah walaupun dengan berisiko manusia murka, kafahu Allahu ma'unatan nas, Allah akan berikan kecukupan kepada dia dari ketergantungan kepada manusia. Dia nggak akan butuh apa-apa lagi dari orang. Sebaliknya, wa man iltamasa ridwan nas bi sakhatillah, siapa orang yang ingin mencari ridha manusia walaupun Allah murka kepada dia. Kan ada orang tuh, saya tahu ini acara yang seperti ini bid'ah munkar, tapi ini sudah menjadi budaya. Kan gitunya. Gak mungkin kita memerangi, kita bisa diperangi. Dia mencari itu manusia dengan membuat Allah murka. Karena dengan hadis ini. Apa akibatnya? Wakalahullah ilan nas, Allah akan buat orang itu tetap bergantung kepada manusia. Tetap nanti yang dia cari keriduan manusia. Akibatnya syariat Allah dibedol-bedol, ditarik-tarik supaya disesuaikan dengan keinginan hawa nafsu manusia. Yang penting manusia itu nggak peduli Allah murka atau tidak. Syariat Allah dikalahkan oleh budaya yang diridhoi oleh manusia. Wassalamualaikum. Itu wasiat dari siapa? Aisyah kepada Muawiyah. Oleh karena itu, maka di akhir pembahasan ini berkata mu'allif, wa mimma yuhaqqaqu lil 'abdi as-salam fi hadzal bab alla yaj'alid dunya mablagha ilmihi wa akbar hammi. Satu hal yang harus diwujudkan dalam rangka meraih keselamatan. Selamat menurut pandangan Allah, bukan manusia, ya. Dalam bab ini adalah jangan menjadikan dunia sebagai cita-cita dari ilmunya atau sebesar-besar obsesi dari hidupnya. Pokoknya demi kepentingan dunia, apapun yang harus saya lakukan, saya akan lakukan. Walaupun tadi dengan berisiko dimurkai oleh Allah, melanggar syariat Allah. Ini sebuah hadis. Hadis ini riwayatkan Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Man ja'alal humuma hamman wahida, hammal ma'ad. Dalam riwayat lain hammal akhirah. Kafahu Allahu hamma dunyahu. Wa man tasha'abat bihil humuma fi ahwalid dunya, lam yubalillahu fi ay awdi'ihi halak. Siapa orang yang menjadikan seluruh cita-cita hidupnya hanya satu cita-cita, itu cita-cita akhirat. Di alam ma'ad itu akhirat.
Malam yang Allah janjikan. Pokoknya cita-cita hidup saya hanya satu, bahagia di akhirat. Hanya itu saja. Ya. Maka Allah akan cukupkan seluruh kebutuhan dunia dia. Ini orang yang cita-citanya satu, akhirat saja. Semua dunia akan dicukupkan. Malah dalam riwayat lain, fa'atahud dunya wahya raghimah. Dunia akan datang kepadanya, akan mengejarnya dalam keadaan dunia itu hina dalam pandangannya. Siapa yang mengejar akhirat, dunia akan mengejar dia. Dalam keadaan dunia itu hina, nggak dia butuhkan. Tapi sebaliknya, wa man tasya'abat bihil humum fi ahwali dunya. Siapa orang yang menjadikan cita-cita dunianya begitu beragam. Dia banyak keinginan dalam kepentingan dunia. Dari aspek harta dia ingin berlimpah, mobilnya ingin banyak, rumahnya ingin banyak, uangnya ingin banyak, istrinya ingin 4, semuanya cantik, ya. Anak-anaknya ingin sehat, semuanya pinter-pinter, jabatannya ingin tinggi, pangkatnya ingin tinggi, ingin punya kekuasaan, pendukung banyak. Kalau ada yang macam-macam kepada saya tinggal jentikan jari, serbu, macam-macam. Pokoknya cita-cita dunianya itu beragam. Dari seluruh aspek dia ingin unggul. Akibatnya apa? Tunggul dirurut, catang dirumpat, segala dilabrak. Apa yang terjadi? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walam yubalillahu fi audiyati halak." Allah enggak akan peduli di lembah mana orang itu akan binasa. Semua keunggulan duniawi yang ingin dia dapat itu akan menjadi azab baginya, akan menjadi hal yang membinasakannya dunia akhirat. Ada enggak orang kaya tapi tersiksa dengan kekayaannya? Banyak. Jangan dikira orang yang kaya bahagia. Zahirnya aja, pakai mobil mewah ke sana kemari, sekali tidur di hotel bintang 7, Presiden Suite, sekali makan gitu ya di restoran termahal, sekali duduk aja sudah dicas 2 juta. Dan seterusnya. Jangan dikira itu bahagia, stres dia. Makan juga nggak enak, ya. Apalagi dia makan itu harus ngitung kalori itu. Dia harus mempertimbangkan kolesterol, tensi darahnya, asam uratnya, kadar gulanya. Dan itu kan bertolak belakang antara satu penyakit dengan penyakit lain, seperti kolesterol dengan asam urat. Kolesterol nggak boleh makan lemak-lemak gitu, gorengan, harus makan buah-buahan yang sayur-sayur hijau. Tapi dia punya asam urat, nggak boleh. Makan sayur-sayur hijau-hijauan nggak boleh, kacang-kacangan nggak boleh. Padahal kacang, sayur itu bagus untuk yang kolesterolnya tinggi. Tapi ada asam urat nggak boleh. Apa yang harus dimakan? Nggak tahu yang kayak gitu makan apanya. Pokoknya menderita. Mungkin minum air putih aja terus. Uang melimpah coba. Mau beli simontong nggak boleh. Uang banyak diborong dengan kebunnya sekalian bisa, tapi nggak boleh dia makan. Tersiksa dengan kekayaannya. Dia mikir perusahaan itu, perusahaan ini. Aduh ini turun sahamnya, stres dia. Kekayaannya asalnya 10 triliun, tersisa tinggal 9 triliun lagi, stres dia. Padahal masih 9 triliun lagi, ya. Orang yang asalnya uangnya banyak, berkurang setengahnya ya, padahal masih miliaran tuh, itu stres luar biasa itu, ya. Berbeda dengan orang yang biasanya pula puluhan ribu, maksimal 100 ribu, tiba-tiba ada dapat 500 ribu, seperti mendapatkan dunia dan isinya, bahagianya bukan main itu ya. Jadi kekuasaan bikin stres, kekayaan bikin stres. Pangkat jabatan bikin stres. Semua urusan dunia bikin stres, ya. Dalam hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Abi Aun, dia berkata,
Kana ahlul khair idza altaqau yusi ba'dhum ba'dha bi thalathin wa idza ghabu kata ba'dhum ila ba'din bi thalathin. Ahlul khair, maksud al khair para ulama. Kalau zaman baheula para ulama itu pasti soleh. Pasti itu. Karena apa? Ulama zaman dahulu ilmunya cermin dari amalnya. Setiap ilmu yang sudah dia hafal, dia ketahui, apalagi dia ajarkan, pasti sudah diamalkan. Makanya begitu mulia. Beda dengan zaman sekarang. Ulama ahlul khair. Para ulama apabila saling berjumpa satu sama lain, mereka suka saling memberi wasiat satu sama lain. Dan bila sudah berjauhan, mereka suka saling surat menyurati. Isinya wasiat. Para zaman bahula belum ada HP, tapi ngirim surat. Apalagi sekarang bisa WA. Ya. Apa isi wasiatnya? 3. Pertama, man amila li akhiratihi kafahullahu dunyahu. Siapa orang yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan kebutuhan dunia dia. Jadi kalau kita ingin kaya, ingin merasa cukup dengan dunia kita, kejar aja akhirat. Beramal untuk akhirat, Allah cukupkan dunia kita. Kedua, ini kalau kita nggak ingin punya masalah dengan orang, baik orang itu tetangga, kawan, karyawan, bos, atau bahkan saudara, kerabat, adik kakak. Perhatikan aspek yang kedua. Man aslaha ma bainahu wa bainallah kafahullahun nas. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, Allah akan cukupkan dia dengan hubungannya dengan manusia. Mananya Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sama manusia. Siapa ingin maslahat, muamalah, interaksi dia dengan sama manusia, coba maslahatkan dulu hubungan dia dengan Allah. Perbaiki salatmu, perbaiki doamu, zikirmu, ya, ibadah-ibadah yang berupa penunaian terhadap hak Allah. Tunaikan dengan sebaik-baik. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Intensifkan ibadah kita. Intensifkan zikir kita. Doa kita kepada Allah. Sehingga baik. Allah akan perbaiki hubungan kita dengan sama manusia. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan, kalau ada masalah kita dengan orang, solusi pertama tobat. Itu dosa. Itu hukuman atas dosa. Mungkin kita sudah melakukan dosa sebelumnya. Allah hukum dengan cara ada orang yang zalim kepada kita, membuat kita pusing, puyeng. Coba kalau kita dihina oleh orang, kita tersinggung, sakit hati. Coba introspeksi, itu hukuman Allah. Atas apa? Atas dosa yang pernah kita lakukan. Solusi pertama apa? Tobat. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Kita ada masalah dengan orang, Allah akan berikan solusi. Orang itu ternyata benci, Allah rubah hatinya menjadi suka. Dengan ketakwaan ini. Pernah saya ungkap perkataan Fudail bin Iyad, kalau aku maksiat kepada Allah, aku melihat dampak buruk, dampak buruk maksiatku itu pada akhlak istriku, anakku, bahkan kendaraan tungganganku. Istrinya jadi durhaka, anaknya jadi membangkang, pembantunya jadi tidak nurut, binatangnya pun juga ngadat, binatang kendaraan tunggangan. Makanya kalau kita ada masalah dengan orang terdekat, dengan pasangan, dengan istri, dengan anak buah, jadi tidak nyaman. Atau kendaraan kita mogok deh, kempes deh. Ini baru nggak mungkin mogok kempes, kayak baru juga kempes bisa kan? Nggak kempes, nggak mogok, jedak, disenggol orang, nyenggol orang, cepat tobat. Itu hukuman Allah atas maksiat yang kita lakukan. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan kita dengan sama manusia. Itu poin kedua. Poin ketiga.
Ya apa-apa saya ngacung begini karena sudah berlalu masanya. Wa man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Siapa orang yang memperbaiki sarirahnya, Allah akan perbaiki alaniyahnya. Sarirah dan alaniyah ini bermakna dua. Pertama aspek batin dan zahir. Sarirah batin, alaniyah zahir. Siapa yang memperbaiki batinnya, hatinya, Allah akan perbaiki amalan zahirnya. Karena amalan zahir anggota badan sangat tergantung dari kondisi hati. Tangan kita, kaki kita, mulut kita ini yang mengendalikan hati. Perbaiki hati, maka amal kita akan baik. Itu makna pertama. Makna kedua, sarirah itu kondisi ketika kita menyendiri. Alaniyah itu ketika kita terang-terangan, ketika kita berada di hadapan orang banyak. Siapa orang yang memperbaiki sikapnya ketika dia menyendiri? Rata-rata orang menyendiri kan bebas, tidak diawasi orangnya. Akhirnya merasa bebas berbuat, bebas ngomong, bebas bersikap kan gitu. Ketika kita masuk kamar sendirian, diceklek, dikunci, kita ambil tablet, ambil laptop, ambil gadget kita. Apa yang kita buka? Kita harus yakin tidak sendirian. Ketika kita buka apapun dari HP kita, ada yang melihat selain kita? Ada. Siapa? Ada Allah, ada para malaikat. Ada jin? Ada jin. Kata jin, di luar kamu soleh, di sini menjadi kawan saya. Kan begitu. Perbaiki kondisimu ketika menyendiri, Allah akan perbaiki sikapmu ketika, Allah akan memperbaiki citramu ketika kamu berada di tengah orang banyak. Inilah 3 wasiat yang sering disampaikan oleh para ulama kepada sama mereka yang menunjukkan bahwa akhirat memperbaiki kehidupan dunia kita. Yang kedua, aspek zahir kita mempengaruhi aspek batin kita, memperbaiki aspek zahir kita. Ketiga, hubungan kita Allah berpengaruh besar kepada hubungan kita dengan sesama manusia. Ya, inilah penjelasan kita tentang Al-Hasib dan Al-Kafi. Cukup sampai di sini saja. Dan kita masuki sesi tanya jawab. Sebelum tanya jawab, ini ada buku hadiah. Ada buku ensiklopedia Asmaul Husna, terjemahan dari kitab yang sedang kita bahas. 1 untuk ikhwan, 1 untuk akhwat. Ikhwan ada yang mau? Cung. Buku ini, terjemahan Asmaul Husna. Siapa yang mau? Gratis ini. Nggak ada? Ada 2. Karena ada 2, kalau ada 1 saya kasih langsung. Kasih. Jawab dulu pertanyaan. Apa makna Al-Hasib? Siapa namanya? Bukhari. Itu kenapa nggak jalan? Bismillah. Ustaz Afan, Anda tadi baru datangnya telat, Ustaz. Apa? Datangnya telat, Ustaz. Telat.
Terus? Taib. Oh, jadi makna al-hasib tadi tidak terdengar gitu ya. Sebutkan 3 wasiat antar ulama ke ulama lain. Terakhir tuh. Wasiat yang tadi dari Aisyah, Ustaz. Apa? Yang dari Aisyah. Yang nggak biasa? Yang dari Aisyah. Yang terakhir. Bukan. Para ulama kalau saling berjumpa suka saling berwasiat dengan 3 hal. Sebutkan 1 saja sok di antara 3 ini. Kalau itu telat juga berarti nggak dengar sama sekali karena itu yang paling akhir. Apa 3 wasiat? Siapa yang memperbaiki akhiratnya, maka Allah akan memperbaiki dunianya. Iya. 2. Siapa yang memperbaiki Hubungan batinnya, Ustaz? Hubungan batin dengan apa? Dengan siapa? Siapa yang memperbaiki syariah, Allah akan memperbaiki analiyahnya. Bukan syariah lah, sariroh. Syariroh. Syariah itu aspek batin. Jangan salah paham, jadi jauh tuh syariah. Sariroh. Batinnya. Yes. Yang ketiga, siapa yang memperbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki dengan hubungan manusia. Baik, barakallah. Hafiz barakallah. Ahwat, ngacung, tunjuk sama panitia. Bismillah. Iya, bagaimana isi wasiat Aisyah kepada Muawiyah? Barang siapa yang menginginkan keridhaan Allah di atas kemurkaan manusia, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya. Dan sebaliknya, kalau siapa yang mengharapkan keridhaan manusia di atas kemurkaan Allah, maka Allah biarkan dia mengurus dirinya sendiri. Iya gitu. Seperti itu kayaknya. Dia sendiri nggak yakin. Tidak begitu. Siapa yang mencari, bisa salah catat ya. Siapa yang mencari keridhaan Allah dengan cara yang membuat manusia murka atau sekalipun manusia murka gitu, maka Allah akan cukupkan dia dari ketergantungan kepada manusia. Siapa yang mencari keridhaan manusia dengan cara yang membuat Allah murka, Allah akan biarkan dia bergantung kepada manusia. Gitu tah. Jadi salah. Tapi walaupun salah kasih juga. Ahwat masalah weda. Ini ada curhatan. Biasa ahwat tuh nanya curhat. Ustaz, suami saya tuh kan jarang sholat di masjid dan kebanyakan sholatnya di rumah. Terkadang mengimami saya. Suami saya kalau sholat suka pakai sarung dengan atasan kaos singlet. Oh nggak boleh. Nggak boleh seorang lelaki sholat dengan membiarkan bahu terbuka. Nggak boleh. Kalau pakai singlet aja berarti bahu terbuka kan? Berani nggak dia berhadapan dengan tamu dalam kondisi seperti itu? Oh saya mau pakai kolor, pakai sebelin itu berarti. Nggak boleh kalau, walaupun sendirian nggak ada orang pakai singlet sholat nggak boleh. Dengan atasan kaos singlet atau handuk yang ditutup ke pinggul sampai dada. Padahal sudah saya siapkan baju koko di belakang pintu kamar agar memudahkan ketika diingatkan, suami saya bilang saya nggak paham agama.
karena aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut. Jadi sholat dengan kaos singlet tidak menyalahi. Menyalahi itu karena sudah tahu nggak paham agama. Harusnya bertanya, itu aurat di hadapan sama manusia. Kalau aurat laki-laki di hadapan Allah itu lebih tertutup daripada di hadapan sesama manusia. Salah satunya bahu ini bukan aurat. Boleh terlihat? Boleh, nggak apa-apa. Tapi dalam sholat wajib ditutup. Kita pernah membahas satu kitab namanya Al-Qaul Mubin fi Akhta'il Muslim. Berapa kesalahan tentang orang sholat. Salah satunya adalah laki-laki sholat dengan membiarkan kedua bahunya terbuka. Karena tidak ada sholat bagi orang yang membiarkan kedua bahunya terbuka. La sholata di sana, sebagian ulama menyatakan la tasihus sholat. Tidak sah sholat, sebagian menyatakan tidak sempurna sholat. Tapi yang manapun maknanya ini terlarang, tidak boleh. Ya. Adapun wanita, maka di dalam sholat lebih longgar daripada di luar sholat. Di hadapan Allah lebih longgar. Wanita di hadapan Allah boleh terlihat wajah, boleh terlihat pergelangan tangan. Boleh sebagian ketika Ummu Salamah sholat terlihat keneng itu apa? Tumit. Tapi itu di dalam rumah. Tapi di hadapan orang tidak bisa, tidak boleh, harus tertutup. Oleh karena itulah laki-laki tidak boleh. Pertanyaan, oh belum. Apakah dibolehkan sholat dengan atasan kaos singlet? Tidak boleh. Ya. Sholat subuh saya dan saya sebagai makmum apakah sah? Sebagian ulama menyatakan tidak sah, sebagian menyatakan sah tapi tidak sempurna. Suruh ke masjid. Nabi SAW punya banyak istri, nggak pernah mengimami istrinya sholat di rumah. Selalu sholat di masjid, ya, laki-laki gitu. Sholat tarawih boleh nggak 4-4-3? Kadang kalau lagi capek, ana witir tarawihnya 4-4-3. Iya, kalau pertanyaan boleh tidaknya boleh. Berdasarkan keumuman hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sholat malam di luar Ramadan ataupun dalam Ramadan lebih dari 11 rakaat. Ini sepengetahuan Aisyah. Beliau sholat 4 rakaat, panjang dan lama, panjang dan bagus 4, terus 3. Dari sini maka salah satu istimbat para ulama boleh 4-4-3. Tapi yang lebih afdal 2-2. Karena Nabi SAW menyatakan afdalu qiyamil lail mathna-mathna. Seutama-utama qiyamul lail adalah 2-2. Saya ketika memahami hadis Aisyah tadi, Syekh Al-Utsaimin menyatakan 4-4-3 itu tetap pelaksanaan 2-2, 2-2, 2-1. Hanya 2-2 yang pertama langsung, 2 rakaat salam langsung berdiri lagi, lalu 2 rakaat lagi istirahat dulu. Kenapa beliau istirahat? Karena lama. Nah setelah beres istirahat baru bangkit lagi 2 rakaat salam, bangkit lagi 2 rakaat salam, istirahat. Karena itulah maka disebut 4-4-3. Tapi pelaksananya 2-2, 2-2, 2-1. Boleh lebih dari 11? Boleh. Makanya di Mekah dan Madinah sekarang lebih dari 11, 13 rakaat. Kalau dulu 23. Kita tidak mempermasalahkan mau 23, mau 13, mau 11 ya. Karena semuanya itu ada nasnya, ada dalilnya, dibolehkan. Kita tidak membid'ahkan yang 23, yang 20, yang 13 atau yang 11, silakan. Batasan sholat tarawih sampai jam berapa? Sampai adzan subuh. Kalau sudah terbit fajar, sudah habis waktu untuk sholat malam, baik di luar Ramadan ataupun di dalam Ramadan.
Pada tasyahud akhir kita dianjurkan membaca doa berlindung dari 4 perkara sebelum salam. Apa yang dimaksud dengan fitnah Dajjal? Fitnah Dajjal, fitnah yang ditimbulkan oleh Dajjal. Kita pernah bahas Dajjal. Sebesar-besar fitnah dalam sejarah kehidupan manusia adalah Dajjal. Nanti Dajjal muncul, mengaku sebagai Tuhan, mengeluarkan kesaktiannya, bisa menyuruh langit menahan hujan atau menurunkan hujan, menyuruh bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atau tidak, mengeluarkan harta kekayaan dalam bumi, terus harta itu mengikuti dia, menyuruh umpamanya binatang mengeluarkan susunya atau tidak, dan seterusnya. Nah itu banyak orang terfitnah lalu menjadi pengikut Dajjal. Itu yang dimaksud. Pada kelompok pengajian sering dilakukan tadarus untuk menghatamkan Quran. Apa ada dalil yang menghatamkan Quran dengan cara berkelompok? Dalilnya dalil umum, bolehnya membaca Al-Quran berkumpul untuk membaca Al-Quran dan mempelajari isinya. Tidak ada larangan. Pertama, hadis sahih riwayat Imam Muslim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah. Kata Nabi SAW, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah lalu membaca Al-Quran. Wa yatadarasuna fima bainahum, lalu saling mempelajari isinya. Illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa unzilat alaihimus sakinah. Kecuali malaikat akan turun menaungi mereka, kemudian diturunkan rahmat, diturunkan sakinah. Wa dzakarahumullahu fi man inda, Allah memuji-muji mereka di hadapan malaikat yang ada di sekitarnya. Ini menunjukkan boleh berkumpul untuk membaca Al-Quran. Baik masing-masing ataupun bareng-bareng, tapi satu membaca yang lain menyimak. Harus disambung, satu membaca yang lain menyimak. Bila ada kesalahan dikoreksi. Dibolehkan seperti itu. Bolehkah sholat tarawih dibagi 2 kali waktu karena keadaan ngantuk yang tidak tertahankan? Setelah 4 rakaat tidur, lanjutkan menjelang sahur. Boleh, nggak apa-apa. Jadi kalau pas 4 rakaat, aduh nggak kuat ngantuk nih, udah tidur dulu nggak apa-apa. Nanti bangun lagi, sambung lagi, ya boleh. Sekiranya saya membaca doa duduk antara 2 sujud, di rakaat pertama Rabbighfirli Rabbighfirli, dan di rakaat kedua Rabbighfirli warhamni, dan seterusnya. Bagaimana hukumnya? Boleh, karena dua-duanya ada nasnya, ada dalilnya, ya. Apa harus sujud sahwi setelah sholat? Enggak, karena itu benar, enggak ada kesalahan. Terakhir, mana yang lebih utama, lebih diprioritaskan membayar kewajiban hutang atau menafkahi keluarga? Hutang itu wajib. Kalau selebihnya hutang masih ada sisa, pakai untuk menafkahi keluarga. Nah sekarang kalau umpamanya ada bayar hutang nih 100.000, hutangnya 100.000. Tapi kalau dibayarkan anak istri kelaparan, maka kalau anak istri kelaparan, kita boleh berhutang, meminjam. Jadi kalau itu dibayarkan atau harus minjam lagi, daripada dibayarkan mending pakai. Karena apa? Karena menafkahi anak istri tidak bisa ditunda. Ditunda kelaparan mereka, zalim kita. Tapi kalau bayar hutang bisa ditunda? Bisa ditunda besok lusa kalau ada lagi, ya. Jadi lebih diprioritaskan menafkahi keluarga. Kalau memang budgetnya terbatas itu. Tapi kalau umpamanya ada bayar hutang dan masih ada sisa untuk nafkahi, ya bayar dua-duanya. Bayar hutang, ini sisanya dipakai untuk menafkahi istri dan anak-anak. Cukup ya sampai di sini. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.